Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hidayah dengan NIM 242410102081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya remedi soal UTS Praktikum Sistem Operasi. Soal pertama yaitu navigasi dasar dan manajemen direktori. Pada soal A, membuat direktori kerja bernama UTS di home directory Anda. Di sini saya menggunakan perintah mkdir atau mkdir directory UTS. Selanjutnya adalah masuk ke dalam directory tersebut. Untuk masuk ke dalam directory tersebut menggunakan perintah cd. cd selanjutnya yaitu UTS. Yang C adalah di dalam folder UTS buat struktur folder berisi data log dan config. Di sini saya menggunakan perintah make directory lagi, langsung spasi data, spasi log, dan spasi config. Di sini saya mengecek menggunakan perintah ls, yaitu sudah terbuat filenya. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu operasi file. Di dalam folder data, buat 3 file kosong bernama data1, data2, dan data3 txt. Di sini saya masuk ke dalam folder data terlebih dahulu menggunakan perintah cd data, lalu membuat file menggunakan perintah touch, yaitu touch data1 txt, spasi data2 txt, spasi data3 txt. Di sini saya mengecek lagi menggunakan perintah ls, yaitu data1 sudah terbuat. Selanjutnya nomor 2b adalah pindahkan data1 txt ke folder log. Untuk memindahkan file data1 menggunakan perintah mv atau move, yaitu mv spasi data1 txt titik-titik ke folder tujuan. Lalu saya mengecek lagi di folder data sudah tidak ada file data1. Selanjutnya adalah 2C salin data2 txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi f_backup.sh. Di sini saya keluar dulu dari folder data, lalu masuk ke folder log. Oh, ini mengecek yang tadi. Di sini saya kembali lagi ke folder data untuk menyalin datanya, filenya menggunakan perintah cp atau copy data 2.txt titik-titik slash ke folder config karena menyalinnya ke folder config. Di sini saya mengecek ke folder config menggunakan perintah ls. Di sini sudah tercopy. Lalu ubah nama salinannya menggunakan perintah mv. Di sini langsung saja mv data2.txt spasi config_backup.sh. Dan saya mengeceknya sudah terganti namanya. Yang 2D adalah delete file data2.txt dengan menggunakan perintah delete. Untuk mendelete atau menghapus menggunakan perintah rm atau remove, yaitu rm data2.txt. Di dalam sebelum remove itu kita masuk ke dalam folder data. Dan ini saya cek sudah hilang folder data2.txt dalam folder datanya. Dalam folder data. Selanjutnya yang ketiga. 3A gunakan text editor untuk menulis kalimat. Ini adalah file konfigurasi UTS ke dalam file config_backup.sh. Di sini untuk menulis kalimat tersebut menggunakan perintah echo. Selanjutnya adalah titik 2. Ini adalah file konfigurasi UTS dan ini adalah tanda untuk merujuk ke mana kalimat ini dituju, yaitu
titik-titik home ini, lalu ke config, lalu ke config_backup.sh. Yang 3B adalah gunakan redaction untuk menulis kalimat ini adalah file data2.txt. Sama seperti 3A tadi, saya menggunakan perintah echo, lalu petik 2, ini adalah file data2.txt. Lalu merujuk ke data 2. Kenapa tidak seperti ini? Karena saya sudah masuk ke folder datanya. Lalu selanjutnya adalah 3C, tampilkan isi file conf_backup sh dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Untuk menampilkan isi filenya, kita menggunakan perintah get, lalu titik-titik sama seperti ini, dan menggunakan ini, n. Kenapa menggunakan n? Karena agar langsung muncul keduanya. Di sini yang pertama adalah config_backup dan yang kedua adalah get data2.txt. Di sini langsung muncul keduanya. Dan jika ingin satu-satu, maka cukup get data2.txt. Lalu munculnya akan satu. Selanjutnya adalah tambahkan teks baris tambahan ke akhir file data.txt tersebut menggunakan redaction. Untuk menambahkan teksnya menggunakan echo tadi, lalu baris tambahan, dan di sini tanda merujuk ini ada dua, harus ada dua karena akan nanti bertambah di bawahnya. Nah, yang pertama ini kan ini adalah file data2.txt. Nah, selanjutnya adalah baris tambahan ini. Jika dilihat ya. Selanjutnya adalah 3E. 3E adalah tampilkan baris teks terakhir dari data2.txt. Untuk menampilkan, kita menggunakan tile main n. Main n ini adalah number 1. Number 1 adalah satu dari bawah ya. Dari terakhir menambahkan ini. Yaitu langsung data2.txt akan muncul seperti ini. Muncul satu saja, yaitu yang terakhir. Selanjutnya adalah 4 hak akses dan perizinan. 4A adalah tampilkan hak akses semua file directory dan subdirektorinya. Untuk menampilkan hak akses semua file directory dan subdirektorinya, saya menggunakan perintah ls min r. R ini adalah recursive ya, recursive. Nah, di sini memunculkan semua directory config, data, dan log, dan ini adalah subdirektorinya. Selanjutnya adalah 4B, ubah izin data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis. Untuk mengubah izin file menggunakan perintah chmod. Lalu untuk keterangan 606 ini adalah jika 6 adalah itu berisi read dan write. Karena read adalah 4 dan write adalah 2. Dan untuk penempatan posisinya, 6 pertama ini adalah pusatnya, dan 0 ini adalah group, dan 6 terakhir adalah order atau user line order. Nah, di sini saya cek menggunakan perintah ls, dapat dilihat sudah terganti menjadi read dan write and win. Yang 4C adalah ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan group root. Untuk mengubah kepemilikan, saya menggunakan perintah sudo chown, dan di soal tertulis untuk mengubah ke user root dan group root. Nah, di sini saya menambahkan root dan titik 2 root
ke data2.txt. Ya, sebelum itu, kalian harus memasukkan kata sandi kalian masing-masing. Selanjutnya adalah 4D. Ini belum. Kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Di sini saya mengembalikan menggunakan perintah yang sama, sudo chaown, tapi di sini saya hanya mengembalikan user saja, yang pertama saja. Di sini dapat dilihat menggunakan perintah ls, yang keubah hanya user saja, dan root ini tetap. Selanjutnya adalah 4 yang D, ubah akses config backup.sh, dan kemudian coba eksekusi. Di sini saya mengubah aksesnya menggunakan chmod dan menambahkan perintah eksekusi ke config backup. Di sini plus x ini adalah menambahkan perintah eksekusi. Dan sini saya mencoba melihatnya dan sudah terubah rw dan x. Coba eksekusi. Selanjutnya adalah 5 operator. Yang 5A adalah tampilkan isi file config backup, kemudian tambahkan ke data2.txt. Di sini untuk menampilkan menggunakan perintah cat tadi, seperti tadi, cat, lalu masuk ke dalam folder config untuk mencari file config backup, lalu kita pindahkan menjadi 2, merujuk. Tanda merujuk ini 2, lalu ke data, masuk ke dalam folder data, / ke data2.txt. Di sini yang 5B, jalankan 2 perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Di sini saya menggunakan perintah cd, perintah yang gampang, cd masuk ke folder guide. Dan menggunakan perintah OR ini, operator OR, lalu echo folder tidak ada. Untuk penjelasannya, yaitu jika yang pertama ini gagal karena folder guide kan tidak ada di dalam sini, maka akan otomatis gagal kan. Nah, nanti akan memunculkan perintah ini, folder tidak ada, seperti ini hasilnya. Folder gaib tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Lalu akan memunculkan folder tidak ada di sini. Selanjutnya adalah 5C. Tampilkan jumlah total kata di data2.txt dan tampilkan data2.txt menggunakan operator N. Kita menampilkan total jumlah katanya menggunakan perintah wc data2.txt menggunakan operator N. Tadi seperti saya sudah jelaskan, N ini adalah jika yang di depannya ini bisa berhasil, maka selanjutnya akan juga berhasil. Di sini tertulis jumlah total katanya, lalu menampilkan data2.txt di sini. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu pencarian dan link. Yang pertama 6A adalah cari semua file yang beraliran .txt di dalam UTS. Untuk mencari semua file yang berakhiran txt, kita menggunakan perintah find, lalu titik, main name, lalu petik 2, bintang.txt. Untuk bintang ini adalah untuk apa saja yang file yang berisi teks ini. Lalu di sini muncul seperti data2.txt, data3, data1. Selanjutnya adalah 6B. Buat simbolik link ke file data3.txt dan beri nama shortcut data3. Di sini saya menggunakan perintah ln -s masuk ke dalam folder data / data3.txt spasi shortcut data3. Lalu untuk yang keenam, buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat. Saya menggunakan perintah ls -l. Lalu di sini sudah terbuat ya simbolik linknya. Selanjutnya adalah
7. Compress file. Yang 7A adalah buat arsip yang berisi hanya data 2.txt. Di sini saya menggunakan perintah zip. Langsung saja, ini namanya yang ingin saya buat, data2.zip, lalu masuk ke folder data, lalu slash, saya membuat arsip dari data2.txt. Di sini saya cek, sudah saya cek, lalu sudah terbuat pada zipnya, arsip zipnya. Selanjutnya adalah 7B, buat arsip UTS arsip zip dari directory UTS. Di sini menggunakan perintah zip -r UTS arsip zip untuk menemukan ininya, dan untuk merujuk ke sini UTS slash. Di sini saya langsung enter dan membuat arsip UTS zip dari directory UTS. Yang 7C adalah hapus directory UTS, kemudian ekstrak arsip UTS arsip zip. Di sini saya keluar dulu dari directory UTS, lalu ini untuk melihatnya. Sini sudah terbuat. Dan untuk remove, untuk menghapus, adalah menggunakan perintah rm -r uts. Nah, di sini tertulis ada, dan saya cek lagi, sudah tidak ada setelah saya remove. Dan untuk mengekstrak arsipnya, menggunakan perintah unzip, lalu memasukkan nama arsip zipnya. Zip yang ingin diekstrak, yaitu uts arsip.zip. Di sini sudah terbuat. Kita coba. Nah, sudah terbuat ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.